Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anissa Yudia Farani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DAP. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja sih hakikat dari DAP, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari DAP. Nah, kepanjangan dari DAP itu sendiri adalah Developmentally Appropriate Practice. Nah, DAP ini dikembangkan di Amerika oleh lembaga yang bernama National Association for the Education of Young Children, atau yang biasa kita dengar atau kita sebut itu adalah NACI. Nah, kemudian DAP ini diadaptasi dalam program-program pembelajaran di Amerika. Development Appropriate Practice atau DAP ini adalah suatu kerangka acuan, suatu filosofis atau juga pendekatan mengenai bagaimana interaksi dan bekerja sama kepada anak atau peserta didik. Konsep dari developmentally appropriateness ini menunjukkan bahwa pendekatan pengajaran yang berorientasi pada perkembangan anak itu mempunyai dua dimensi pemahaman. Yang pertama itu adalah dimensi umur atau age appropriate, dan yang kedua itu adalah dimensi individual atau individually appropriate. Nah, atau dalam bahasa sederhananya, developmentally appropriate practice atau DAP ini adalah pendidikan yang patut seusai dengan tahapan perkembangan anak. Dalam DAP, pendidik harus memberikan penghargaan kepada setiap anak, bukan dengan memarahi, membentak, memukul, atau memberikan punishment atau hukuman, tetapi berikan mereka arahan dengan baik agar mereka dapat mengontrol diri. Nah, para pendidik tidak boleh mentertawakan perilaku anak, apalagi membicarakan di depan kawan-kawannya. Jadi penerapan DAP di kelas dapat membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi anak. Jadi anak saat belajar tidak mengalami tekanan dan stres, sehingga penerapan DAP ini salah satu strategi yang menyenangkan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Itu saja pengertian dari DAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Clara Riana, NIM 1930210063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar teori perkembangan pada konsep DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Baiklah, memahami teori perkembangan adalah hal terpenting untuk menyusun program pendidikan yang sesuai dengan konsep Developmentally Appropriate Practice. Berikut ini adalah sekilas teori perkembangan anak yang relevan dengan konsep ini, yaitu yang pertama, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Piaget 1896 sampai 1980 sangat terkenal dengan teorinya tentang bagaimana seorang anak belajar melalui tindakan yang dilakukannya. Menurutnya, pemahaman yang dibangun anak atau konstruktif melalui action atau praktek nyata. Sehingga teori ini sering disebut juga dengan teori konstruktivisme. Seorang anak dapat memahami suatu konsep melalui pengalaman yang konkret. Dan hal terpenting dari teori Piaget ini adalah bahwa setiap individu termasuk mengalami 4 tahapan perkembangan kognitif. Tahapan tersebut adalah yang pertama, tahap sensori motorik usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, tahap pra-operasional usia 18 bulan sampai 6 atau 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yaitu usia 8 sampai 12 tahun. Yang keempat yaitu tahap formal operasional usia 12 tahun sampai usia dewasa. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan emosi dari Erik Erikson. Erik Erikson 1902 sampai 1994 berpendapat bahwa perkembangan emosi positif sangat penting dalam perkembangan jiwa anak, dan ini sangat bergantung pada peran orang tua dan guru.
Setiap anak akan dihadapkan pada dua keadaan saling bertolak belakang, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Pada setiap tahap perkembangan, seseorang anak mengalami konflik tarik-menarik antara kedua emosi tersebut. Keberhasilan dalam mengelola konflik ini terwujud apabila anak dapat mencapai emosi positif. Berikut 4 tahapan perkembangan emosi yang relevan dengan konteks DAP, yaitu pertama, 1. Tahap percaya versus tidak percaya, usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, tahap kemandirian versus malu-malu, usia 18 bulan sampai 3,5 tahun. Ketiga, tahap inisiatif versus merasa bersalah, usia 3,5 tahun sampai usia 6 bulan. Tahap keempat, tahap berkarya atau etos kerja versus minder, usia 6 sampai 10 tahun. Teori yang ketiga yaitu teori sosiokultural dari Vygotsky. Vygotsky 1896 sampai 1934 berpendapat sama dengan Piaget bahwa cara belajar yang efektif adalah cara belajar melalui praktek nyata atau action. Anak-anak lebih mudah memahami konsep baru ketika mereka mencoba memecahkan suatu masalah dengan objek konkret. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual anak mencakup bagaimana anak mengkaitkan bahasa dengan pikiran, misalnya anak mengoceh tanpa memahami artinya. Selanjutnya, secara bertahap anak mulai mengaitkan bahasa dengan pikiran. Jadi, Piaget dan Vygotsky sama-sama disebut sebagai tokoh aliran konstruktivisme. Bedanya, Piaget yaitu konstruktivisme yang bersifat individu, sementara Vygotsky konstruktivisme yang bersifat sosial. Lanjut, teori keempat yaitu teori perkembangan moral dari Holbrook dan Thomas Lickona. Holbrook adalah seorang pionir dalam menyusun tahapan perkembangan moral anak dengan memodifikasi teori Piaget, sedangkan Thomas Lickona mengembangkan lebih lanjut teori ini sampai bagaimana metode pendidikan karakter yang dijalankan secara konkret bagi orang tua dan guru. Secara singkat, tahap perkembangan moral yang relevan untuk perkembangan DAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap berpikir egosentris usia 1 tahun sampai 4 atau 5 tahun. Yang kedua, tahap patuh tanpa syarat usia 4,5 tahun sampai usia 6 tahun. Yang ketiga, tahap balas-membalas usia 6,5 tahun sampai usia 8 tahun. Dan yang keempat, tahap memenuhi harapan lingkungan usia 8 tahun sampai 13 atau 14 tahun. Teori kelima, brain-based learning. Manusia mempunyai kemampuan alamiah untuk belajar asalkan tidak bertentangan dengan prinsip bekerjanya struktur dan fungsi otak. Sistem sekolah tradisional sering tidak sesuai dengan prinsip alam ini, sehingga justru menghambat proses belajar. Perhatian terhadap otak dan fungsinya tidak hanya diarahkan pada bagian otak yang memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi pada sistem otak sendiri sebagai satu kesatuan. Menurut Barbara Kagiven, berdasarkan berbagai hasil penelitian, otak mengembangkan 5 sistem pembelajaran, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran emosional, yang kedua, sistem pembelajaran sosial, yang ketiga, sistem pembelajaran kognitif, yang keempat, sistem pembelajaran fisik, dan yang terakhir, sistem pembelajaran reflektif. Teori keenam yaitu multiple intelligence dari Howard Gardner. Howard Gardner mengenalkan istilah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang berarti bahwa manusia berhasil melalui berbagai kemampuan kecerdasan yang tidak terukur melalui IQ. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah atau kemampuan berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang berharga untuk lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan. Berikut kecerdasan itu yaitu yang pertama, kecerdasan gambar atau spasial, yang kedua yaitu kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, kecerdasan naturalisme, kecerdasan logika matematika, dan yang terakhir ke-9, kecerdasan spiritual.
Teori terakhir yaitu teori ekologi dan kontekstual dari Brown Van Banner. Brown Van Banner mengembangkan teori pengembangan anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi kehidupan manusia. Perkembangan ini dipengaruhi oleh yang pertama konteks mikrosistem yaitu keluarga, sekolah, dan kawan-kawan. Yang kedua konteks makrosistem yaitu pengaruh lingkungan budaya, norma agama, lingkungan sosial di mana individu dibesarkan. Yang ketiga, konteks mesosistem yaitu hubungan antara keluarga dengan sekolah, sekolah dengan pergrup, atau keluarga dengan pergrup yang semuanya mempengaruhi individu. Dan yang terakhir, konteks ekosistem yaitu seperti pekerjaan orang tua, dana kebijakan sekolah, dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Navitasari, NIM 1930210074. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu 3 prinsip pokok DAP. Yang pertama ada prinsip belajar paling efektif bagi anak-anak adalah ketika kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi dan ketika secara sosiologis anak tersebut sudah merasa aman dan nyaman. Contohnya itu, anak tidak dapat disuruh duduk, menulis, dan mendengarkan ceramah guru dalam waktu yang lama. Tetapi DAP memberikan peluang bagi anak untuk aktif bermain, waktu tenang, belajar, dan beristirahat secara seimbang. Nah, anak-anak akan lebih cepat mempelajari suatu konsep dengan keterlibatannya secara aktif. Misalnya, bekerja dengan objek nyata atau tiruan, daripada disuruh mendengarkan guru. Nah, lingkungannya pun harus aman sehingga semua anak merasa aman dan nyaman. Yang kedua ada prinsip anak-anak membangun pengetahuannya. Nah, pengetahuan anak yang dibangun merupakan hasil dari interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Artinya, anak mendapatkan pengetahuan melalui eksplorasi dan eksperimen aktif. Yang ketiga, anak-anak belajar melalui interaksi sosial dengan para orang dewasa di sekitarnya dan teman-temannya. Contohnya itu adalah hubungan antara orang tua dan anak. Para guru akan mendorong agar hubungan dapat terjalin menjadi kuat. Nah, termasuk dengan kawannya juga, anak itu bisa berinteraksi. Nah, terus tugas guru itu adalah memberi dukungan, mengarahkan, dan memberikan motivasi, sehingga anak dapat belajar berinteraksi dan menjadi individu mandiri. Nah, kurikulum DAP akan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengerjakan suatu pekerjaan per kelompok, sehingga anak dapat belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kawan-kawannya. Yang keempat, anak-anak belajar melalui bermain. Nah, bermain ini dapat memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi, bereksperimen, memanipulasi, yang semuanya adalah hal yang paling penting untuk membangun pengetahuan dan membangun kemampuan anak tersebut. Nah, ketika bermain itu, anak-anak dapat mengkaji dan meningkatkan daya pikirannya yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, melalui bermain inilah anak-anak dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Yang kelima ada ketertarikan anak-anak terhadap sesuatu dan rasa ingin tahu yang tinggi dan memotivasi belajar anak. Nah, anak-anak membutuhkan pengalaman yang mempunyai arti penting bagi mereka dalam kelas sesuai dengan DAP. Para guru akan mencari cara dan strategi untuk membuat anak tertarik dan memberikan peluang bagi anak untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama. Nah, guru akan mencari berbagai aktivitas dan kegiatan yang dapat menarik minat anak, sehingga motivasi anak untuk belajar meningkat. Nah, hal-hal ini menumbuhkan kecintaan anak untuk belajar
rasa ingin tahu, perhatian, dan motivasi diri dalam diri anak tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama, NIM 1930213006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran developmentally appropriate atau disingkat dengan DAP. Kegiatan pembelajaran DAP dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan pembelajaran development. 1. Membuat aturan yang jelas dan konsisten tentang perilaku di kelas. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dalam pengalaman belajar dengan melibatkan aspek fisiologi anak, misalnya dengan permainan bernyanyi dan kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana belajar yang bebas akan tekanan dan ancaman, tetapi tetap menentukan bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak. Yaitu yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Yang keenam, memberi pengalaman belajar yang nyata kepada peserta didik. Yang ketujuh, menghargai kesalahan peserta didik sebagai kesempatan belajar yang baik. Yang kedelapan yaitu mengingatkan peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang ke-8, mendengarkan peserta didik ketika kecewa dan frustasi dalam menjalani proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan konflik dan memecahkan masalah yang timbul saat proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu poin selanjutnya, pelaksanaan DAP. Nah, di mana konsep pembelajaran dengan DAP ini dapat diterapkan di TK atau PAUD, bahkan di SMP dan atau SMA. Nah, tergantung dengan kebutuhan dari guru dan karakter perkembangan peserta didik. Terus menurut Benjamin Franklin, proses kegiatan aktivitas dan praktek dari konsep DAP adalah yang pertama itu berdasarkan apa yang kita ketahui tentang bagaimana anak-anak itu belajar. Selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan kemampuan anak itu sendiri. Nah, next dalam breakdown yaitu memaparkan petunjuk praktis pelaksanaan DAP, di mana pelaksanaan DAP meliputi komponen-komponen yaitu kurikulum, interaksi orang tua dan guru, terus hubungan antara rumah dan sekolah dan program, terus evaluasi perkembangan anak. Nah, di mana kita ketahui bahwa kurikulum ini harus dapat mencakup seluruh dimensi aspek perkembangan anak, yang baik itu fisik, motorik, terus sosial emosional, terus bahasa, seni dan lain-lain. Selanjutnya itu interaksi. Nah, prinsip interaksi yang diharapkan dalam DAP yaitu dilakukan orang tua dan guru itu merespon dengan cepat dan langsung terhadap kebutuhan, keinginan dan pesan anak dan melakukan sesuai dengan perbedaan gaya dan kemampuan anak. Terus mendorong anak untuk menyelesaikan tugas dengan sukses, yaitu dengan memberikan arahan, perhatian yang fokus dan kata-kata yang memberikan semangat. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai calon guru harus memberikan suatu motivasi untuk menjaga perkembangan belajar si anak. Selanjutnya hubungan antara rumah, sekolah dan program. Nah, kita sebagai orang tua dan guru harus bekerja secara partnership dengan keluarga dan melakukan komunikasi secara rutin. Orang tua
mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta mengambil keputusan tentang pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Dan orang tua juga harus didorong untuk mengamati dan berpartisipasi. Nah, orang tua dan guru juga harus orang tua tentunya mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan belajar anak. Selanjutnya yang terakhir itu ada evaluasi perkembangan, di mana evaluasi anak usia dini dilakukan secara hati-hati karena dapat mendiskriminasikan anak. Untuk mengevaluasi anak usia dini sebaiknya kita memakai data observasi yang dilakukan guru dan sifatnya uraian deskripsi. Jadi kita itu harus mengobservasi terlebih dahulu untuk mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap kehidupan anak, seperti penerimaan murid baru, terus penempatan kelas, kenaikan kelas. Tidak boleh hanya berdasarkan satu jenis alat penilaian saja, tetapi juga harus mempertimbangkan informasi lain yang relevan, terutama pengataan yang dilakukan oleh guru dan orang tuanya. Nah, jadi kita sebagai orang tua dan guru kita tidak hanya mengambil informasi. Nah, jadi kita sebagai orang tua, sebagai calon guru, kita harus memperhatikan informasi lain. Tidak boleh mengambil satu pihak hanya dari guru saja, melainkan kita harus mengambil informasi yang diberikan oleh orang tua si anak. Oke, baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zardalpina, NIM 1930210105. Di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi DAP. Miskonsepsi ini tentu bertolak belakang dengan prinsip keunikan anak. Sebab setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada anak yang memerlukan bimbingan orang dewasa dan program yang terstruktur. Pada anak yang memiliki keterbatasan pengalaman menuntut guru untuk memodifikasi strategi pembelajarannya. Pengalaman belajar dalam perspektif DAP tidak berstruktur. Ada pandangan yang menolak pengalaman belajar terstruktur dengan alasan terlalu kaku dan berpusat pada guru. Guru yang menerapkan DAP melakukan pengajaran secara minimal, bahkan tidak ada sama sekali. Sekali lagi, kekeliruan ini disebabkan oleh keterbatasan sudut pandang orang yang mengemukakan bahwa guru cukup melakukan pengarahan dan pengendalian. Implikasi dari interpretasi keliru ini adalah peran guru sebatas pengamat yang pasif. Sebenarnya, guru ada dalam kelas berorientasi DAP menggunakan berbagai strategi seperti interaksi personal, melalui pertanyaan komputer dan saran pemberian informasi, dan materi tambahan melalui aktivitas kelompok. Guru menyadari bahwa belajar tidak hanya terjadi ketika mereka berbicara. Guru mengintervensi situasi pembelajaran, tujuannya adalah menyimpulkan pengertian dari apa yang dipelajari anak. Guru dengan perspektif DAP mendorong partisipasi anak belajar dengan ragam strategi langsung maupun tidak langsung. Program pembelajaran berorientasi DAP hanya efektif untuk populasi khusus. Miskonsepsi ini berkaitan dengan pandangan bahwa program pembelajaran berorientasi DAP tidak cocok untuk ras, budaya, latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Berdasarkan prinsip dasar DAP, modifikasi pengalaman belajar lingkungan dan strategi dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan dan kapasitas individual anak. Prinsip ini menyebabkan DAP cocok untuk semua anak, terlepas dari pengalaman dan kemampuan anak, karena tidak ada standar yang seragam terhadap pencapaian, sehingga anak dengan kebutuhan khusus tetap dapat tumbuh secara nyaman tanpa merasa takut.
Program yang berorientasi DAP tidak memiliki strategi dalam untuk menilai hasil belajar anak. Miskonsepsi ini berkenan dengan aplikasi teknik tes untuk mengukur hasil belajar anak. Tuntunan terhadap akuntabilitas hasil belajar melalui penggunaan tes standar juga terjadi pada program pendidikan anak usia dini. Dalam perspektif DAP, anak belajar dalam semua domain sehingga sulit untuk mengukur prestasi anak secara kuantitatif. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi terhadap bermain anak, bahasa, interaksi, dan peningkatan kemampuan menggunakan keterampilan literasi dalam mengkomunikasikan hasil belajar. Melalui observasi, guru mampu mengidentifikasikan pola dan arah perubahan setiap anak sekaligus menjadi pertimbangan dalam merancang pembelajaran bagi anak pada tingkat yang lebih tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distiani dengan NIM 1930210126. Di sini saya akan menjelaskan dampak implementasi developmentally appropriate practices atau dikenal dengan DAP. Secara sederhana, implementasi praktik yang berorientasi DAP akan mempengaruhi harga diri, kendali diri, tingkat stres, dan juga pola kemampuan akademik. Dimensi harga diri atau self-esteem. Menurut Greenberg, aspek harga diri anak berkembang melalui pemerolehan pengalaman belajar bermakna. Anak akan menghargai dirinya ketika mampu melakukan sesuatu yang penting bagi dirinya. Negatifnya, ketika orang dewasa berharap anak mampu melakukan aktivitas di luar jangkauan tingkat perkembangannya akan melahirkan perasaan gagal. Penolakan yang berulang-ulang terhadap ketidakmampuan anak akan melukai harga diri anak. Begitu juga ketika anak tidak memperoleh ruang yang memadai untuk memilih pengalaman yang dianggap penting bagi dirinya, juga menciderai harga diri anak. Selanjutnya, dimensi kendali diri atau self-control. Seiring dengan perkembangan kognitif anak, maka kemampuan mengelola perilakunya juga meningkat. Ketika orang dewasa menggunakan power-driven techniques dalam mengembangkan disiplin, maka anak akan memiliki sedikit peluang untuk belajar dan menginternalisasi informasi sebagai bentuk dari kendali diri. Sebaliknya, dalam DAP, guru memahami bahwa anak perlu disiplin sebagai pengendali perilaku dan keinginan mereka. Melalui alternatif positif, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga anak menyadari keinginan anak yang lain dan mendorong anak belajar untuk bekerja sama. Kendali diri tidak akan berkembang ketika anak tidak dibantu memahami dan mengalami berperilaku yang selayaknya yang dapat diterima oleh anak-anak lain. Belajar mengambil keputusan merupakan komponen penting disiplin diri. Keberadaan lingkungan dan interkasi yang mendukung kemampuan memilih merupakan hal yang krusial bagi kendali diri yang sehat pada anak. Dimensi stres. Ada pandangan bahwa anak sekarang lebih rentan diterpa stres. Resiko stres terjadi ketika anak dihadapkan pada permintaan yang eksesif. Misalnya, anak diminta belajar dengan metode yang berbeda dengan gaya belajarnya, maka anak akan secara alami berada dalam situasi konflik karena dipaksa untuk menekan dan mengendalikan perilakunya. Hal ini adalah stres yang sesungguhnya dialami anak karena anak berada dalam situasi persimpangan antara tuntutan dan harapan orang dewasa dengan keinginan alami mereka. Perasaan takut gagal yang berkembangan menjadi tertekan merupakan indikasi stres anak. Dan yang terakhir, pola kemampuan akademik. Pengalaman akademik yang terlalu prematur bagi anak menjadi kontraproduktif bagi kesiapan anak untuk belajar pada level yang lebih tinggi. Pengalaman belajar yang tidak relevan dengan usia anak akan menyebabkan perasa tidak berdaya atau helplessness dan terlalu bergantung pada orang dewasa dan pada saat bersamaan mengurangi inisiatif, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Terpaan pengalaman belajar akademik yang terlalu dini melahirkan semacam jeopardize terhadap kesuksesan anak di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Nama saya Ridwan, NIM 1930 Baiklah, saya di sini akan menjelaskan
kekurangan pendekatan pembelajaran dan pengertian apasibil dan pastis adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan pendekatan argumental apasibil dan pastis atau memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam memproses pembelajaran, di mana kegiatan yang akan sedang dilakukan dan mewujudkan gagasan anak. Yang kedua, memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya dan belajar serta mencoba. Yang ketiga, media pembelajaran disesuaikan dengan karakter perkembangan anak usia para sekolah yang masih berada pada tahap profesional, di mana anak membutuhkan benda konkret dan lingkungan yang akan melibatkan semua indera yang dimiliki anak. Yang keempat itu mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan pendekatan cara belajar bermain dalam lingkungannya. Yang kelima, pendekatan ini diupayakan agar dapat memotivasi dan mengarahkan diri secara interaksi pembelajaran yang efektif, yang mampu membuktikan keingintahuan mereka melalui kegiatan ekspresi dan eksperimen dan dalam pengalaman nyata. Yang selanjutnya yang bagian di kekurangannya, yaitu 1. Memerlukan waktu yang banyak. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, tidak semua materi pembelajaran cocok yang ditetapkan. Yang ketiga, memerlukan bimbingan dan perhatian